Yo, what's up? Balik lagi sama kita Viskosa Aussie.21. Here we go. Hai Sobat Viskos, kita kembali lagi nih untuk menemani keseharian kalian. Sebelumnya, perkenalan dulu sama podcaster kita. Kali ini podcasternya yaitu saya sendiri, Ainun. Saya Sugi, dan podcaster lainnya ada saya Jerni. Dan saya Gigis. Nah, tema podcast kali ini adalah lanjutan dari podcast yang minggu lalu, yaitu kesehatan mental mahasiswa di kala pandemi. Ayo, di sini udah pada dengerin belum podcast Viskosa 06.21 kemarin? Nah, yang belum dengerin, ayo dengerin dulu biar nyambung gitu ya pemahamannya, biar nggak kepotong-potong. Dan buat yang udah dengerin, makasih banyak loh ya atas antusiasnya. Kami sangat mengapresiasi. Di sini tuh kita mahasiswa tekstil ya, bukan tenaga profesional. Selain itu, kita juga sebelumnya telah mengumpulkan informasi dari beberapa sumber mengenai tema yang diangkat pada podcast kali ini. Nah, seperti yang udah kita himpun ya dari podcast yang minggu lalu, bahwa mental health itu apa, stigmanya di masyarakat itu seperti apa, lalu alur untuk ke tenaga profesional itu bagaimana, dan lainnya pun sudah ada di podcast sebelumnya gitu. Nah, kemarin kan kalau misalkan teman-teman udah dengar di podcast 1, ada yang bagian yang nanggung nih, yang Jerni mau bilang, tapi aku cut gitu. Nah, sekarang kita bahas langsung aja ya. Gimana sih Jerni kalau misalkan tanda-tanda atau adanya gangguan pada kesehatan mental yang harus diwaspadai itu? Wah iya Sugi, akhirnya ya aku ngomong setelah berhari-hari kemudian. Jadi teman-teman, ada nih tanda-tanda dari kesehatan mental yang harus diwaspadai. Yang pertama adalah merasa sedih, stres, dan atau depresi terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Mungkin ya teman-teman, meskipun sedih atau stres ini adalah hal yang manusiawi yang kita rasakan bersama-sama, tapi jangka waktu dari kesedihan dan stres ini juga bisa menjadi indikasi bahwa kita mengalami gangguan kesehatan mental. Yang kedua adalah menarik diri dan mengasingkan diri, tidak mau bergaul dengan orang lain, lebih sering menyendiri dan melamun. Aku juga pernah baca, jadi ada beberapa orang yang emang menarik diri sebenarnya bukan karena mereka, mungkin banyak ya alasannya, tapi ini salah satu yang pernah aku baca adalah menarik diri ini sebagai salah satu tembok atau bentuk mereka bertahan karena mereka merasa kalau lingkungan luar itu tuh sangat-sangat mengecewakan, lingkungan luar itu tuh nggak aman. Jadi salah satu bentuk pertahanan mereka adalah dengan menarik diri atau mengasingkan diri. Dan mungkin ada beberapa dari kita atau mungkin kita kenal orang teman-teman kita yang menarik diri atau mengasingkan diri. Boleh loh teman-teman kita bantu buat kita mendekatkan diri kita kepada mereka. Dan yang ketiga yaitu sering mendengar suara-suara atau bisikan-bisikan di telinganya ketika tidak ada suara atau bisikan apapun. Kondisi ini dikenal juga dengan halusinasi. Mungkin kalau yang buat gejala atau tanda ketiga ini mungkin lebih di atas ya teman-teman gejalanya, lebih di atas mungkin kasus dari gangguan kesehatan mentalnya. Terus untuk yang keempat adalah paranoid atau memiliki rasa cemas yang berlebihan terhadap sesuatu yang semestinya tidak perlu dicemaskan. Yang kelima adalah memiliki emosi atau perasaan yang berubah-ubah. Terkadang emosi yang ditunjukkan ekstrim dan bisa melakukan tindakan berbahaya. Ini mungkin buat gejala-gejala atau tanda-tanda yang saya sebutkan ini mungkin sudah seharusnya mendapatkan bantuan profesional. Terus untuk tanda-tanda selanjutnya adalah pola makan dan pola tidurnya menjadi berubah dan biasanya tidak normal, memiliki keyakinan yang tidak rasional atau tidak masuk akal, meskipun telah dibuktikan secara objektif, namun pengidap tetap meyakini kebenarannya. Kondisi ini disebut juga dengan delusi. Terus ada lagi gejala yang lain adalah isi pembicaranya kacau atau ngelantur yang disebabkan karena kekacauan alam berpikirnya. Dan yang terakhir adalah munculnya keinginan untuk mengakhiri hidup. Nah, itu tuh beberapa tanda adanya gangguan ya, tapi penting untuk diingat bahwa
jangan pernah melakukan self diagnosis gitu kan, karena self diagnosis itu malah justru bisa membahayakan kesehatan kita gitu dan berpengaruh buruk pada kesehatan mental kita juga kayak gitu kan. Soalnya memang udah ada takaran, ibaratnya udah ada takarannya gitu ya. Kalau misalkan mungkin kita bisa mengira-ngira kita ini kenapa, tapi kalau misalkan udah ngarahnya ke diagnosis, nggak ini ya, nggak, menurut aku itu bukan sesuatu yang gimana ya, mungkin bisa dibilang lebih baik ada ahlinya gitu yang bisa mendiagnosa seperti itu. Benar banget Kang Sugi. Saat melakukan self-diagnosis ini sebenarnya kita tuh sedang berasumsi seolah-olah kita mengetahui masalah kesehatan yang kita alami. Semuanya hanya dengan berbekal informasi yang dimiliki diri sendiri. Hal ini bisa berbahaya karena asumsi kita tersebut bisa saja salah. Nah, salah diagnosis ini sebenarnya bisa berbahaya banget karena kita cenderung mengambil pengobatan yang salah. Nah iya, justru itu jadi efeknya gitu. Kalau misalkan kita melakukan self diagnosis kan kita nggak tahu itu benar apa enggak, karena kita sendiri juga masih meraba-raba gitu. Makanya tadi bisa dibilang sama apa yang Gigis bilang itu benar gitu, bisa bahaya karena kalau asumsinya salah, arahnya kita udah ke yang negatif banget, itu kan bisa aja jadi ending yang gimana ya, yang terlalu ini gitu. Iya bener banget kata Kang Sugi sama Gigis. Nah jadi tadi kan kita udah kasih tahu tanda-tanda adanya gangguan pada kesehatan mental. Kalaupun beberapa tanda-tanda itu ada yang teman-teman rasain, tapi jangan langsung self diagnose ya. Kalian tetap perlu ke psikolog atau psikiater loh, karena masih membutuhkan tenaga profesional. Nah makanya dari itu penting loh kita memperhatikan dan menjaga kesehatan fisik. Tapi jangan lupa kesehatan psikologi kita juga sama pentingnya gitu. Karena kan kalau psikologi kita sehat, fisik kita juga bakal sehat gitu. Jangan sampai gini ya, apa maksudnya, kalau mungkin ada beberapa teman-teman yang punya mindset, saya mah pengen kelihatan aja yang dijaga. Fisik kan kelihatan ya, misalkan kalau ada luka sedikit kelihatan di tangan gitu. Tapi kan kalau mental atau secara psikis kan nggak kelihatan gitu. Makanya dari itu sama pentingnya harus dijaga. Bener banget, beberapa waktu kemarin psikologi aku lagi kurang baik dan itu ngebuat fisik aku jadi gampang turun kesehatannya. Kalian ada gak sih tipsnya? Aku ada sih, kemarin-kemarin itu aku sempat baca juga dari salah satu artikel yang dilansir dari CNN. Yang pertama itu ada afirmasi atau visualisasi. Kita dapat meluangkan waktu selama 5 menit. Untuk waktunya itu 2 kali dalam sehari untuk mengafirmasi atau meyakinkan kembali apa tujuan hidup, mimpi-mimpi, dan keinginan diri sendiri. Bener banget yang disampaikan Gigis. Jadi tuh banyak banget orang-orang yang pernah aku dengar dan mungkin aku baca juga di medsos kalau mereka tuh ngelakuin afirmasi ini. Kayak ngeluangin waktu pagi-pagi terus buat bilang, kamu bisa loh, kamu hebat ke diri kita sendiri. Aku sih setuju banget sama tips Gigis. Bisa jadi support juga ya Teh ya? Ya benar. Oke, kita next yang ke poin 2, yaitu pergi keluar. Nah, meskipun hanya 10 menit nih dalam sehari, coba luangin deh waktu teman-teman untuk duduk atau berjalan di ruang terbuka. Sebaiknya yang dikelilingi pepohonan dan udara segar. Dan jangan lupa juga tetap patuhi protokol kesehatannya ya. Lanjut ke poin ketiga, ada olahraga. Keempat, meditasi. Untuk meditasi sendiri ini, kita bisa luangkan waktu untuk diri sendiri. Selama 30 menit dalam sehari adalah waktu yang ideal, terutama sebelum tidur. Jika hal tersebut terasa terlalu banyak menyita waktu teman-teman, 2 menit sehari juga cukup kok. Yang kelima adalah senyum. Meskipun terdengar klise ya, tapi senyuman tuh selalu dapat mengubah dunia menjadi lebih positif. Tak hanya baik untuk diri sendiri, namun juga orang lain. Lupakan anggapan miring tentang memberikan senyum kepada orang lain dan rasakan manfaatnya menularkan aura positif kepada orang lain untuk diri sendiri. Senyum yang tulus datang dari dalam hati, dan jika masih terasa kaku, latihlah nih di depan cermin. Yang keenam yaitu menyapa orang.
terdengar sepele, namun menyapa banyak orang dengan sapaan standar seperti selamat pagi akan meningkatkan kepercayaan diri sekaligus meningkatkan aspek sosial. Cobalah keluar dari zona nyaman yang selalu berdiam diri dan menunggu disapa orang lain terlebih dahulu karena gengsi. Dan cobalah untuk menyapa ramah orang lain. Jika respon orang lain negatif, itu urusan mereka yang berperilaku negatif. Tetaplah menjadi orang yang positif. Yang ketujuh, yaitu jujur. Saat seseorang berbohong, perlahan ia merusak stabilitas emosi diri sendiri dan membentuk sebuah pola mental yang sakit. Menjadi seorang yang jujur selalu dimulai dari diri sendiri seperti menentukan pilihan ataupun berinteraksi dengan orang terdekat. Yang terakhir yaitu bersenang-senang dengan cara mencari hobi positif yang bisa membuat teman-teman bahagia dan terus bahagia, selalu bahagia. Sesederhana memilih olahraga yang paling digemari, hobi yang membuat teman-teman melupakan segala kepenatan, hingga kebiasaan saat masih kanak-kanak yang tak lagi dilupakan seiring tumbuh dewasa. Jangan malu juga untuk tertawa lepas, melakukan kesalahan hingga bersikap kekanak-kanak. Tak ada manusia yang sempurna dan semua orang hanya ingin hidup damai dan bahagia. Boleh dong dari teman-teman mungkin ada sedikit komentar ya mengenai tips yang udah aku bilang tadi, atau mungkin dari teman-teman ada tips sendiri nih yang bisa dibagikan ke pendengar lainnya. Nah, iya Gis, kalau yang tadi Gigis bilang kan banyak ya tuh tips-tipsnya, bisa afirmasi, pergi keluar, olahraga, meditasi dan segala macam. Kalau aku mungkin sedikit berbeda dan sedikit nyeleneh ketika badan aku capek, terus atau misalkan otomatis psikis aku lagi nggak enak atau apa ya lagi ada masalah dan segala macam, aku cenderung untuk melakukan hal-hal yang di luar nalar atau kebiasaan aku. Misalkan aku udah pernah cerita sih ke beberapa teman dan mereka bilang ini aneh. Ada sekitar 8 dari 10 orang bilang hal ini aneh. Jadi aku menyimpulkan kalau hal ini adalah aneh. Aku biasanya misalkan jam 12 malam nih lagi capek, sedangkan kerjaan masih ada, tugas masih numpuk, beberapa hal yang harus dikerjakan masih ada. Itu kan tuntutan ya, tapi kita udah capek batin, udah capek badan. Aku biasanya langsung buka YouTube, aku setel senam senam aerobik. Jadi kayak senam aerobik jam 12 malam, jadi aku kayak senam gitu aja, kayak ya udah senam pemanasan, inti pendinginan gitu. Terus karena aku ngerasa kayak it release my stress gitu, kayak refleksi diri aja. Jadi kayak beban-beban yang mungkin secara tak kasat mata tuh ada di aku jadi bisa bebas gitu aja. Dan setelah mungkin senam 30 menitan, 25 sampai 30 menitan udah selesai, udah capek, aku rebahan sebentar, aku reflect dulu kayak tadi aku melakukan apa ya kesalahannya gitu. Oh iya, aku tadi sambil rebahan makanya malas. Oh iya, tadi aku duduk mulu, nanti ambeien. Mungkin seperti itu. Jadi aku berubah lagi. Oh iya, aku harus gini. Jadi secara nggak langsung evaluasinya ada di situ. Kayak gitu. Jadi itu hal pertama adalah kita bisa jadi olahraga tengah malam. Tapi yang kedua juga psikis kita terbantu karena adanya evaluasi dari kita untuk kita dan oleh kita. Kayak gitu sih kalau dari aku. Gak apa-apa Gi, kalau kata film Barbie yang pernah aku tonton, different make you special. Nah, kalau kredit terakhir film Barbie, Mariposa kalau nggak salah waktu itu. Nah, kalau buat aku sendiri sih ya, aku tuh paling kena ke afirmasi, karena menurut aku daripada kita nunggu seorang lain untuk mengafirmasi kita, apa salahnya kita mengafirmasi dan menghargai diri kita sendiri atas apa yang udah kita lakuin nih. Bahkan kalau misalkan lingkungan atau apa yang kita alamin tuh kesannya kayak nggak mungkin, kok semuanya susah, kayaknya nggak ada mendukung atau apapun, kita bisa loh mendukung diri kita sendiri. Kita bisa ngucapin hal-hal baik meskipun hati kita sendiri tuh nggak mengiyakan hal-hal itu, tapi kan kita percaya teman-teman, setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita itu kan doa. Jadi daripada kita mengutuk diri sendiri atau menyalahkan diri sendiri, kita bisa ngucapin kata-kata positif tentang diri kita sendiri. Terus kalau hal lain kalau yang aku lakuin, kalau aku lagi suntuk, lagi malas banget, biasanya aku ngejauhin diri dari media sosial. Karena gak tahu kenapa rasanya capek aja gitu kalau di media sosial tuh, apalagi kayak kalau WhatsApp itu biasanya info grup itu tugas apa itu kayak males banget. Jadi aku biasanya kalau lagi benar-benar suntuk, aku ngejauhin diri dari media-media sosial, aku ngelakuin hal-hal yang aku suka.
kayak mungkin baca webtoon atau dengerin lagu-lagu di YouTube atau dengerin podcast-podcast di YouTube, atau mungkin sobat Viskos nih boleh nih dengerin podcast Viskosa. Gimana teman-teman yang lain? Kalau aku sendiri sih lebih ke pergi keluar sama bersenang-senang sih. Soalnya kayak kalau ada masalah atau apapun itu, kita harus mencari hobi yang baru. Bukan nyari hobi yang baru ya, kayak kita harus nekunin hobi soalnya biar kita lepas juga dari masalah yang kita hadapi. Terus kan kalau Kang Sugi mah senam aerobik kan. Kalau Tejer nih kayak lebih ke baca webtoon, terus ke hobinya juga sih. Kalau aku lebih ke bersenang-senang dengan teman kayak gitu. Wah, ternyata banyak banget ya tips-tips dari Kang Sugi, Tejerni, dan juga Ainun. Mungkin tadi yang dibilang Kang Sugi, beberapa orang menyebutnya aneh, tapi mungkin itu juga bisa jadi hal positif ya buat Kang Suginya. Jadi kebugaran jasmani ya Kang Sugi. Bener. Jadi ya udah gitu. Karena ya udah gitu. Karena itu kan positifnya buat aku. Kalau aku sih berprinsip selama aku tidak merugikan orang lain, aktivitas aku tidak merugikan orang lain, aku fine dengan hidup aku sendiri kayak gitu. Nah, bener banget nih apa yang telah dikatakan Gigi, Kang Sugi sama Tejer yang tadi. Mencintai diri sendiri atau self love disebut bisa membantu menjaga kesehatan mental seseorang loh. Di tengah aktivitas harian dan tugas-tugas yang harus diselesaikan, membuat siapa saja rentan mengalami kelelahan secara fisik maupun mental. Kondisi ini sering berujung pada masalah kesehatan mental, misalnya stres, depresi, serta kehilangan semangat untuk menjalani hidup. Dan semua masalah tersebut nyatanya bisa diminimalisir dengan menerima dan mencintai diri sendiri. Kalau menurut teman-teman, gimana nih? Menurut aku sih Nun, self love itu penting banget sih. Maksudnya, jadi aku tuh suka dengerin stand up komedian gitu. Mereka suka bilang kalau komedi itu merupakan salah satu jalan keluar mereka dari realita atau masalah-masalah kehidupan gitu lah ya. Jadi saat kita bisa ngetawain kekurangan kita, saat kita bisa ngetawain kelemahan-kelemahan kita, itu adalah saat kita itu kan merupakan bukti bahwa kita udah bisa menerima diri kita termasuk kekurangan dan semua kelemahannya. Dan mungkin juga si stand up comedy ini bisa menjadi salah satu cara kita melatih untuk mencintai diri kita sendiri. Jadi menurut aku sih mencintai diri sendiri itu penting banget sih. Iya sih, benar banget kata Tejer nih. Bagaimana kalau kata Kang Sugi? Karena ya gini sih, logika kita main logika sederhana aja gitu. Kalau misalkan self love atau mencintai diri sendiri gitu, gimana bisa orang lain mencintai kita ketika kita tidak cinta akan diri kita sendiri? Kayak gitu sih kalau aku. Ya meskipun aku sekarang jomblo, nggak punya pacar, dan nggak ada jaminan juga aku disukain orang karena aku love self ya gitu. Tapi ya seenggaknya aku tuh bahagia atas hidup aku sendiri gitu loh. Kayak aku mencintai apa yang aku lakukan sekarang gitu. Melakukan podcast bersama teman-teman di sini gitu. Jadi ya logikanya ke sana aja gitu kalau menurut aku. Jadi makanya penting atau tidak penting tergantung. Kalau misalkan kamu menganggap hidup kamu itu penting, atau kamu merasa kalau aku ini penting dan aku ini punya hak di dunia ini untuk bahagia, ya berarti self love itu penting kayak gitu. Kalau Gigis gimana Gis sama Ainun? Keren banget nih Kang Sugi, aku setuju banget sih sama Kang Sugi sama Tejerni tadi ya. Karena emang bener sih mencintai diri sendiri tuh emang penting banget. Karena kita juga bisa membantu menjaga kesehatan mental kita sendiri gitu. Nah, bener banget tuh Gis. Selain menjaga kesehatan mental, self love juga bisa menjaga kesehatan fisik kita. Karena kalau kita mencintai diri kita, pastikan kita bakal ngelakuin yang terbaik dong. Kayak kita menjaga jam tidur kita makan makanan yang sehat, dan lain-lain yang bisa membuat kita bisa lebih sehat. Betul teman-teman? Betul. Saya Jenny. Sebelumnya mau nambahin ya, kalau dari aku sih, kalau menurut aku self love sendiri tuh kayak kita harus mencintai diri kita sendiri sebelum kita mencintai orang lain. Yes, betul, setuju.
Nah, makanya ini ada kutipan dari host Haba 2012 bahwa self love menurut host Haba 2012 adalah kondisi ketika kita dapat menghargai diri sendiri dengan cara mengapresiasi diri saat kita mampu mengambil keputusan dalam perkembangan spiritual, fisik, dan juga psikologis. Nah, contohnya adalah ketika kamu itu udah berhasil menerima kekurangan dan kelebihan kamu, fokus terhadap tujuan hidup yang kamu miliki, lalu hidup secara puas dengan usaha yang telah kamu lakukan. Nah, orang yang gak punya self-love ini bakal cenderung ngehukum dirinya gitu loh guys, secara terus-menerus, dengan komentar negatif, dengan asumsi-asumsi negatif yang ada di pikirannya, hingga menggerus harga diri dan membuat diri dia tuh sulit untuk berkembang setiap harinya. Jadi, kalau menurut aku sih, daripada kita terlalu larut dalam masalah, pikiran negatif, yang mending cintai diri sendiri aja, apa adanya, kayak gitu. Bener banget. Sesuai tadi tips Barbie yang selalu, quotes Barbie yang selalu keinget, different make you special. Jadi meskipun orang lain lebih gini, kamu juga lebih gini loh. Dan kita berbeda teman-teman. Dan perbedaan itu yang bikin kita spesial. Yup, betul. Kayak martabak juga kan, kalau misalkan telurnya 2 disebut spesial, kayak gitu. Jadi kita berusaha untuk apa ya, kalau aku berusaha melihat sesuatu itu nggak panjang-panjang, nggak muluk-muluk, nggak ribet-ribet, hal yang simpel aja gitu, logika-logika sederhana aja, supaya ngena di kitanya. Karena kalau kita dikasih teori mulu, dikasih pemahaman mulu, kadang suka nggak masuk dan malah mental gitu ya, kayak gitu. Nah, selain itu, kita di sini juga punya nih beberapa langkah menuju self-love. Yang pertama ini yaitu self-awareness atau yang biasa disebut kesadaran diri. Untuk teman-teman yang ingin meningkatkan self-love terlebih dahulu, harus sadar dengan diri sendiri. Sadar di sini maksudnya adalah ketika teman-teman harus mengenal dan memahami karakter diri sendiri, apa yang menjadi kelemahan serta kekuatan teman-teman. Nah, mengenal diri sendiri ini menjadi langkah awal teman-teman untuk bisa menemukan dan mengembangkan self-love teman-teman sendiri. Dengan kita lebih mengenal diri kita sendiri, kita juga bisa menentukan arah kemana mau menuju. Layaknya sebuah kapal nih, kamu sebagai nahkoda di dalam kapal kamu sendiri, bukan orang lain yang menentukan arah kapal dan tujuan kapalnya, melainkan diri kamu sendiri. Mengenal diri sendiri ini bukan berarti egois yang tak mau mendengar pendapat orang lain, tetapi dengan mengenal diri ini, kita bisa jadi lebih matang dalam mengambil sebuah keputusan. Dengan begitu, kita juga bisa lebih mudah dalam menyesuaikan kondisi emosi dan cara bersikap kepada orang lain. Selanjutnya di poin kedua yaitu self-worth atau harga diri. Self-worth ini suatu prinsip yang dimiliki oleh seseorang ketika ia sudah mengenal dirinya sendiri. Nah, self-worth ini akan hadir ketika seseorang sudah menyadari bahwa dia tidak perlu mengikuti standar penilaian orang lain karena dia sudah mengetahui apa yang menjadi standar untuk dirinya sendiri. Karena dengan memiliki self-worth sama saja nih dengan kita sudah menghargai diri kita sendiri. Apapun keputusan yang kita ambil dan tidak perlu memenuhi kriteria apapun untuk merasa berharga. Bener banget, guys. Aku mau nambahin nih teman-teman. Poin ketiga itu ada self-esteem atau kepercayaan diri. Self-esteem ini sendiri menurut Centrock 2007 adalah hasil evaluasi kita terhadap diri sendiri. Hal ini tuh termasuk dalam penilaian kita terhadap sesuatu yang kita kuasai dan sesuatu yang kurang kita kuasai. Berbagai cara kita bisa lakukan dalam meningkatkan self-esteem kita sendiri. Di antaranya adalah dengan berhenti membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, berbuat baik pada sesama, dan dengan cara merawat diri atau self-care yang masuk ke dalam bahasan kita selanjutnya, yaitu di poin keempat ada self-care atau perawatan diri. Self-care sendiri adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang untuk menjaga kesehatan dirinya sendiri, baik fisik maupun mentalnya. Kita bisa nih melakukan berbagai kegiatan yang kita sukai untuk menjaga kesehatan hidup kita. Self-care sendiri menurut OREM 2001 adalah kegiatan untuk menyeimbangkan hidup dengan memenuhi kebutuhan dalam mempertahankan kehidupan, kesehatan, dan kesejahteraan hidup yang dilakukan individu itu sendiri. Mungkin kalau aku boleh menyederhanakan ya teman-teman, mungkin self-care ini adalah suatu tindakan buat kita selain kita menjaga
diri kita secara fisik, tapi kita juga menjaga mental kita. Kita juga peduli sama kesehatan mental kita adalah dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang kita sukai. Itu teman-teman, tips and trick dari 1%.net. Iya sih, mungkin itu kan tadi udah dibilang ya, di self care itu mungkin salah satunya. Tadi Jerni bilang baik fisik maupun mentalnya. Kalau mentalnya mungkin tadi udah dijelasin juga sama Jerni. Nah kalau fisiknya aku punya ini sih, punya tips dari aku. Bukan tips sih, mungkinnya kayak cara aku. Contohnya adalah skincare ya. Ini ngomongin tentang care, aku jadi ingat skincare. I do love my skincare routine gitu kan. Maksudnya kayak orang-orang bilang kayak, aduh cowok kok skincarean, cowok kok make upan. Aku nggak bosan sih bilang kok semua orang kalau misalkan skincare is not makeup gitu kan, karena memang judulnya aja beda. Make up membuat kamu menonjol, sedangkan skincare adalah perawatan kulit gitu. Jadi bagaimana kamu merawat kulit kamu. Ini merupakan rasa bersyukur aku aja sih ke Tuhan gitu. Maksudnya aku udah dikasih tangan lengkap, kaki lengkap, mata yang indah, segala macem. Aku rasa bentuk bersyukur aku adalah ya merawat ini semua gitu, tapi tidak mengubahnya kayak gitu. Jadi itu juga impact ke, maksudnya pertama fisik aku kena gitu kan, kayak jadi lebih sehat, lebih bersih, lebih terawat. Juga ke psikisnya juga dapat, kayak aku bersyukur, oh iya kalau misalkan aku menjaga apa yang aku punya, hasilnya jadi gini loh, jadi bagus loh, kayak gitu. Contoh tadi dari self care itu. Ya bener banget tuh tadi yang dibilang sama Sugi. Salah satu bentuk self care mungkin kalau di Sugi adalah dengan merawat atau memakai skincare. Kalau di aku ya, aku lebih ke menjaga, jadi aku tuh aku tuh punya mama dari kecil, jadi aku mungkin lebih memperhatikan makanan aku. Ada di hari-hari dimana aku bisa memuaskan makan makanan jahat. Ada hari-hari dimana aku kayak sadar, oh iya Jer, kesehatan kamu itu penting loh, tubuh kamu penting, ayo makan makanan yang bergizi, ayo tidur tepat waktu, mungkin lebih ke situ. Atau ayo olahraga, seperti tadi yang diceritain sama Sugi juga kan. Terus juga teman-teman, selain kita memperhatikan diri kita juga kadang tuh, mungkin ini yang dirasakan oleh semua kaum milenial karena kemajuan teknologi, adanya sosial media dan segala macam, dimana teman-teman bisa melihat foto-foto atau apapun kehidupan orang-orang di sosial media, kok kayaknya enak-enak aja ya, kok kayaknya mereka bahagia, kok kayaknya mereka tuh perfect banget dari mulai hidupnya atau mulai bentuk fisiknya atau apapun, dan kita mulai kehilangan kepercayaan diri kita. Atau yang masuk tadi di poin ketiga adalah self esteem. Menurut aku sih teman-teman, masalah kepercayaan diri, aku pun sendiri masih belajar dalam hal ini, karena tanpa dipungkiri untuk melihat apa ya, kok aku kayak gini ya, kok orang lain bisa lebih ya, atau orang lain keren banget, kok aku nggak ada apa-apanya. Menurutku sih ini tuh bisa jadi ada plus minusnya teman-teman. Kalau dari aku, kalau minusnya, kalau ini udah segala sesuatu yang berlebihan kan emang nggak bagus ya. Jadi kalau ini udah berlebihan banget, itu nggak bagus buat diri kita. Tapi plusnya adalah dengan kita ngerasa kalau kita butuh upgrade lagi, kita bisa belajar lebih banyak lagi, kita bisa, mungkin kalau teman-teman ngerasa kok dia jago, aku enggak, kita bisa belajar lebih banyak di bidang hal yang menurut kita masih kurang. Cuman kalau aku sendiri ya, gimana caranya mengatasi hal-hal yang ada di sosial media, kayak melihat foto orang-orang, kok mereka cantik ya, kok aku kayaknya busuk-busuk banget ini. Aku sih lebih ke, aku bisa hidup, aku bisa Tuhan kasih wajah, Tuhan kasih semuanya yang aku miliki sekarang, aku udah bersyukur sama itu, karena itu menurut aku sih anugerah dari Tuhan sih ya. Hal terbesar yang bisa Tuhan kasih dalam hidup aku gitu kan, bisa punya mata, bisa melihat, mungkin aku bisa bagi cerita aku di sini teman-teman. Jadi tuh kalau waktu kecil tuh aku sering banget kayak dikata-katain, kan mataku kan jereng ya teman-teman, terus sering banget tuh dikata-katain jereng. Awalnya aku tuh nangis, awalnya ngerasa sedih gitu kan, tapi waktu aku nangis pulang ke rumah habis main di rumah, aku malah diomelin sampai di satu titik ya udah, ya emang begini, tapi aku bersyukur aku masih bisa melihat
melihat, aku masih bisa punya 2 mata. Maksudnya Tuhan masih ngasih aku karunia buat melihat gitu kan. Jadi salah satu cara kita dengan meningkatkan kepercayaan diri kita adalah dengan kita menerima semua yang ada di dalam hidup kita. Kita menerima semua kekurangan kita, bukan cuma semua kelebihan kita doang. Jadi gitu teman-teman. Kemudian jadi sesi curhat ya. Wow, such a nice inspiration ya guys. Nah gitu sih paling. Terus buat teman-teman yang ini kan selain masalah mental health, masalah pembulian juga lagi hangat banget nih kan teman-teman. Menurutku semua yang kita dapetin dari lingkungan kita, baik itu buruk maupun itu baik, menurutku itu semua pasti kalau kita tanggepin dengan baik itu bakal bisa menjadi baik. Kayak misalkan teman-temanku yang ngata-ngatain aku waktu dulu, kalau aku tanggepin itu jadi sesuatu yang buruk, mungkin itu bakal terus-terusan jadi sesuatu yang buruk. Tapi waktu aku menerima, iya emang kayak gini, dan akhirnya waktu mereka kata-katain dan aku jawab kayak gitu, mereka jadi ya udah, ya emang kayak gitu, dan kita bisa ketahui itu bareng-bareng. Jadi apa ya, mungkin semua proses ya teman-teman. Aku juga masih berjuang buat banyak kepercayaan diri yang belum muncul, yang belum bisa masih banyak lah yang harus dipelajarin gitu. Mungkin teman-teman yang lain punya cerita tersendiri. Kalau aku pengen sedikit menanggapi aja nih, kalau dari cerita Teh Jerni, mungkin kita bisa mulai mengubah nih kebiasaan kita, mungkin bisa dibilang mencaci diri sendiri gitu ya, mengejek diri sendiri, dan kita mengubahnya dengan menjadi lebih mencintai diri sendiri. Mungkin yang tadi udah disebutin juga sama Teh Jerni ya, kita bisa mulai dari situ tuh. Nah, kita juga bisa jadi sahabat bagi diri kita sendiri. Karena di samping kita melihat kelemahan yang kita miliki, kita juga bisa nih meningkatkan sederet kelebihan yang kita miliki juga. Mungkin kita bisa ubah insecure jadi bersyukur ya. Betul. Betul banget. Selain yang kemarin juga di podcast kemarin kita udah bahas kalau misalkan kita harus memberikan respon yang baik nih teman-teman, buat teman-teman kita yang mungkin lagi cerita atau curhat ke kita. Kita juga bisa memberikan respon yang baik buat teman-teman yang tidak memberikan respon baik kepada kita. Kita bisa ya seperti yang tadi saya ceritain, kita bisa memberikan respon yang baik gitu. Oke, kalau dari Ainun ada cerita nggak Nun? Atau tanggapan? Kalau aku ceritanya udah kayak mirip-mirip Teh Jerni sih, kayak gitu. Oke, berarti tanggapan atau cerita Ainun itu sudah diwakili Jerni ya, Kun. Jadi guys, balik lagi ya ke tema kita, bahwa penyakit mental itu merupakan penyakit yang nyata. Rasanya seperti mimpi buruk. Jadi jangan memperburuk semua itu dengan kurangnya empatimu. Nah, jadi ini ada quotes dari Ariel Tatum bahwa Ariel Tatum pernah mengatakan seperti itu gitu, terkait mental health atau kesehatan mental, khususnya kita yang mahasiswa di kala pandemi. Terus juga ada quotes yang kedua dari Jimmy Ardian, kalau kita menunggu buat sempurna dulu baru bisa mencintai diri sendiri, ya itu nggak akan terjadi. Kalau setiap ada kekurangan kita memaki dan merendahkan diri sendiri, ya wajar kita terbiasa membenci diri. Cintailah dirimu dengan segala lebih dan kurangnya. Tadi udah diwakilin sama Jerni, udah diwakilin sama Ainun, juga Gigis, bahkan aku sendiri juga bercerita bahwa ya kalau misalkan kita nggak cinta diri kita, ya gimana gitu, bagaimana orang-orang bisa mencintai diri kita. Ya maksudnya gini ya, hal baik itu dimulai dari kita, untuk kita, oleh kita, kayak gitu aja sih simpelnya. Bener Kang, kalau kata Jimmy Ardian, cintailah dirimu dengan segala kelebihan dan kekurangan. Oh iya teman-teman, semoga dari kedua podcast ini bisa membantu kalian ya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pengucapan dan kata-kata yang kurang berkenan. Sampai bertemu di next podcast Bitcoin OSIP Point 21 dengan tema yang berbeda tentunya. Have a nice day. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. See you. Goodbye. See you. Guys, dadah.